mendustakan dengan ayat kami dengan sedusta-dustanya. Apa yang Allah sampaikan tidak mereka percayai semuanya. Balasan yang sudah Allah janjikan di akhirat kelak tidak mereka percayai semuanya. Gimana kemudian mereka bisa melakukan kebaikan, amal-amal soleh? Gimana kalau mereka mendustakan? Mereka bisa mentaati Allah dan Rasulnya? Nggak akan bisa. Aku butuh sekali ikhwah keimanan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu azizan hakima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, ya Rabbana, yang maha pengampun, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Ya Allah, ya Allah, Rabbana, kami semua dari neraka-Mu yang begitu mengerikan itu, ya Allah, Rabbana. Tempatkanlah kami di surga-Mu yang tertinggi bersama Rasul-Mu, kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Rabbana, berikanlah kami kemampuan untuk melakukan amal-amal soleh dan jauhkanlah kami dari segala kemaksiatan. Ampuni ya Allah dosa-dosa kami semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Ikhwah, insyaallah kita lanjutkan pada hari ini pembahasan kita tentang surat An-Naba. Kemarin kita sudah masuk ke ayat yang ke-24. Kita lanjutkan ayat ke-25 sampai ke-30 insyaallah pada kesempatan kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa hamima wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Kecuali air mendidih dan nanah. Ikhwah, sebelumnya kita sudah membahas tentang penderitaan orang di neraka yang tidak ada tempat yang sejuk di dalamnya. Tidak ada tempat yang adem. Yang ada di dalamnya hanya adalah panas. Karena ini bukan seperti yang kita alami hari ini, cuaca yang sangat panas misalnya, kita ada di tengah jalan, kemudian kita merasakan terik matahari yang begitu panasnya, itu aja kita udah merasa tidak nyaman biasanya kan ya. Kita yang lagi umroh, ada di tanah suci, di Makkatul Mukarramah, lagi cuaca 42-43 tuh Masya Allah. Kita pasti akan menutup muka kita dengan apa yang bisa kita ambil, karena akan merasa terbakar kan ya muka kita. Itu cuman matahari yang masih begitu jauhnya dari bumi ini, sementara penduduk neraka itu ada di dalam neraka, ada di dalam api, bukan api di dunia ya kuah. Yang api di dunia ini gak ada apa-apanya dengan api neraka. Api neraka itu benar-benar membakar sampai ke dalam pori-pori. Innal ladzina kafaru sawfa nuslihim nara kullama darijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha yadzuqul adzab. Terbakar itu sampai ke dalam. Ini An-Nisa, surat An-Nisa ya. Ayat 54 kalau nggak salah. Membakar ke dalam kulit sampai ke dalam pori-pori yang azabnya itu begitu mengerikan, begitu dahsyat. Kalau mati, hancur, selesai, ya nggak apa-apa. Ini ketika mati, hancur, dihidupkan kembali seperti awal lagi, disiksa lagi seperti itu lagi, membakar sampai ke dalam pori-pori lagi, hancur lagi, dibangkitkan kembali. Gak ada selesainya ya penduduk neraka itu. Maka jauhilah segala hal yang bisa menyebabkan kita masuk dalam neraka ini, dan berusahalah sekuat tenaga untuk kita jauh dari neraka ini. Lakukanlah amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, hingga kita mendapatkan keberuntungan dengan masuk ke dalam surganya Allah. Bukan cuma itu, bahkan mereka tidak mendapatkan juga minuman.
di tengah terik panas itu kita butuh sekali minum biasanya untuk membasahi tenggorokan kita, dahaga. Tapi ternyata penduduk mereka tidak mendapatkan minuman sedikit pun. Kecuali apa katanya Allah? Illa hamima wa ghassaqa. Kecuali air mendidih dan nanah, ikhwah. Bayangkan kondisi haus yang begitu dahsyat, dibakar, butuh sekali minum. Kita yang rasanya tercekik ketika di tengah panas, nggak ada minuman. Ini mereka di dalam api butuh sekali minum. Tapi ketika butuh minum itu seperti itu, yang didatangkan apa? Air mendidih. Ini siksaan yang baru buat mereka. Ketika diminum, hancur yang ada di dalam mukmin. Kita tersiram air mendidih di dunia ini saja, membakar tubuh kita, begitu sakitnya. Anak saya pernah tersiram air panas, itu aja kalang kabut, terasa sekali airnya sakit. Jadi air mendidih dari neraka yang jauh pasti jauh lebih panas dibandingkan air mendidih di dunia ini. Dan bukan cuma itu, bahkan dikasih minumnya juga nanah, yang begitu baunya nanah ini, begitu menjijikkannya. Kita di sini megang nanah aja males ya, melihat nanah aja males. Penduduk neraka tuh bukan cuma pegang, bukan cuma ngelihat, mereka akan disuruh minum tuh nanah. Yang jauh lebih bau nanah di neraka nanti dibandingkan nanah di dunia ini. Yang jauh menjijikkan nanah di neraka itu dibandingkan nanah di dunia ini. Maka buat orang yang berakal, fa'tabiru ya ulil absar, pasti akan mengambil pelajaran. Pasti akan benar-benar membuat dia takut ketika membayangkan neraka ini. Karena begitu dahsyat siksa. Kok bisa manusia pada hari ini bisa maksiat sama Allah, bisa melalaikan waktunya di dunia ini? Kok bisa? Ya, di sana sudah menunggu neraka buat mereka yang memaksiati. Jaza'u wifaqa, balasan yang setimpal. Allah nggak zalim, ikhwah. Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Surat An-Nisa. Sungguh Allah tidak pernah menzalimi sedikit pun. Sekecil zarrah pun Allah nggak pernah menzalimi. Ini benar-benar karena perbuatan manusia, seperti yang kita ulas di kesempatan sebelumnya. Allah sudah begitu baiknya. Satu kebaikan, satu amal soleh dibalas dengan 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Surat Al-An'am. Tapi wa man jaa bi sayyi'ah fala yujza illa mislaha. Dan siapa yang datang dengan keburukan dibalas cuma dengan 1 saja. Bahkan yang 10 tadi bisa jadi sampai 700, bisa jadi bahkan tidak hingga saking banyaknya. Tapi kalau sampai manusia tetap masuk neraka juga dengan sebegitu baiknya Allah tadi melipat gandakan amal soleh kita, itu memang benar-benar manusianya udah keterlaluan. Makanya Allah katakan ini benar-benar jaza wifaq, balasan yang setimpal. Apa yang menyebabkan manusia itu masuk neraka? Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sungguh mereka tidak pernah mengharapkan. Karena ada kanu di sini, maka menggambarkan mereka memang tidak pernah mengharapkan hisab, adanya perhitungan, adanya hari kiamat, adanya hari pembalasan ini. Maksudnya mereka tidak mengharapkan apa? Mereka tidak meyakini. Sebagian kalangan memang tidak meyakini, sebagian kalangan memang lupa. Tahu sih akan adanya hari pembalasan ini, tahu akan adanya akhirat ini, tahu, tapi lupa, dilupakan oleh syaitan. Fa'ansahum dzikrallah, istahwadha alaihim syaitan fa'ansahum dzikrallah. Wajar kalau manusia kemudian banyak melakukan kezaliman di atas muka bumi ini, karena mereka lupa tadi dengan adanya pembalasan nanti di hari kiamat. Wajar kalau ada seseorang melakukan maksiat, itu kalau dia memang lupa dengan adanya hari pembalasan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min.
Jadi akan berzina seorang penzina ketika dia berzina kalau masih ada imannya. Dia akan berzina karena imannya udah off saat itu, termasuk iman kepada hari akhir ini. Makanya Allah mengatakan, kenapa orang masuk neraka? Karena memang tidak terbayang akan adanya pembalasan. Apalagi kalau sampai nggak yakin, apalagi sampai mengatakan kiamat akhirat itu fiksi. Astagfirullah. Apalagi disampaikan di depan khalayak ramai. Astagfirullah. Ini pasti sudah akan menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Maka zabu bi ayatina kidzaba, dan mereka mendustakan dengan ayat kami dengan sedusta-dustanya. Apa yang Allah sampaikan tidak mereka percayai semuanya. Balasan yang sudah Allah janjikan di akhirat kelak tidak mereka percayai semuanya. Gimana kemudian mereka bisa melakukan kebaikan, amal-amal soleh? Gimana kalau mereka mendustakan? Mereka bisa mentaati Allah dan Rasulnya? Nggak akan bisa. Aku butuh sekali ikhwah keimanan ini. Iman dengan hari akhir ini benar-benar harus menemani kita selalu. Kenapa orang munafik itu menjadi munafik? Karena mereka mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Karena iman mereka dengan Allah dan hari akhir itu cuman fata morgana, pura-pura saja. Itu membedakan kita orang beriman dengan mereka yang tidak beriman itu. Karena di dalam hati kita keimanan itu nancep. Sementara mereka yang tidak beriman mendustakan dengan apa yang Allah janjikan. Dan pasti ya terlihat dari apa yang dilakukannya. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatu ahsaynahu kitaba, kami liputi dengan catatan. Ada catatannya semuanya. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, tidak ada yang luput. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Yang terucap satu huruf ada catatan semua. Ada yang luput. Maka berhati-hati sekali ikhwah dengan apa yang kita lihat. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Pura-pura melihat ke sana, padahal ternyata lagi ke sana. Allah tahu semuanya, nggak ada yang terlepas. Fadzuqu falan nazidakum illa 'adzab. Maka rasakan apa yang kalian lakukan di dunia ini, kemaksiatan, kejahatan, kezaliman, ketidakpercayaan kalian dengan apa yang Allah janjikan, maka rasakanlah nanti di hari itu. Karena di hari itu yang akan bertambah buat mereka yang menjadi penghuni neraka hanya adalah azab. Azabnya itu bukan berkurang, tapi akan berkali-kali lipat, nanti bertambah terus. Seperti nikmatnya penghuni surga yang setiap mereka menikmati makanan, maka setiap tegukan itu lebih lezat dibandingkan tegukan sebelumnya. Setiap cicipan itu lebih lezat daripada cicipan sebelumnya. Mereka nyicip lagi, lebih lezat lagi. Mereka cicip lagi, lebih lezat lagi. Beda kan dengan makanan di dunia ini. Semakin sering satu makanan yang kita santap, maka bisa jadi kita bosan dengan makanan itu. Sementara di akhirat nanti, di surga nanti, semakin sering kita makan satu makanan, maka akan semakin lezat makanan itu. Nah, seperti itu juga penghuni neraka. Setiap hari azabnya akan bertambah dahsyat, bertambah mengerikan, bertambah panas, bertambah menghancurkan, bertambah sadis siksaan di dalam neraka. Maka dua ini tadi yang Allah sampaikan, penyebab seorang masuk neraka adalah karena mereka tidak percaya dengan hari akhir, dengan adanya hisab, atau sering lupa dengan adanya hisab ini, dan mereka mendustakan dengan janji-janji Allah. Dan tentunya dua hal ini adalah dua hal cerminan dari batin dan zahir, iman dan Islam. Iman dalam hatinya, kepercayaan dengan hari akhir yang harus ada terus-terusan dalam diri kita untuk menyelamatkan kita dari neraka, dan Islam yang kita harus keluarkan dari anggota tubuh kita, bahwa kita harus melakukan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi semua yang Allah larang. Maka ini adalah modal kita untuk kita
selamat dari neraka Allah yang begitu mengerikan ini. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Allah a'lam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.